Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Walhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu kaum muslimat dan wal mukminat jamaah wirid pengajian Masjid Baitul Amal, betul baik? Baitul Hamdi. Karena kebetulan tadi balik dari situ. Baitul Hamdi yang insyaallah kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bersalat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada sore hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, kita akan membahas tuntas kitab, ya, suatu kitab, dan insyaallah kita akan membahas kitab yang bertemakan fikih, dan isinya juga ada beberapa ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan juga dikaitkan dengan pelajaran akhlaki atau pelajaran tasawuf. Kitab ini berjudul Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin, karangan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimsyqi. Beliau ini adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam mengarang kitab. Ayah dan ibunya juga ulama besar, dan ayahnya itu memiliki perpustakaan yang sangat banyak sekali kitab-kitab di dalamnya. Jadi beliau sudah membaca isi kitab-kitab itu semua. Saking luar biasanya beliau, sejak dari kecil beliau hafiz Quran 30 juz, ribuan hadis beliau hafal, dan beliau juga ahli bahasa, bahkan sudah berkeliling jazirah Arab untuk belajar dengan para ulama-ulama yang berada di sana. Beliau menetap di Syria, meninggal di Syria. Jadi kitab ini ditashih oleh Syekh Alawi Abu Bakar Muhammad Al-Qaf. Jadi artinya kitab ini bisa dijadikan rujukan di dalam pembahasan fikih. Di dalam kitab ini banyak sekali rahasia-rahasia dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jadi artinya apa, Bu? Setiap ibadah itu punya rahasia. Maka tak ada salahnya kita itu mengetahui apa sih rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Mulai dari kita taharah, ada istinja, ada wudhu, sampai kepada sholat, sampai kepada zikir, doa, bahkan sampai kepada muamalah kita setiap hari, Bu. Rahasia-rahasianya itulah yang disebutkan oleh pengarang kitab di dalam kitab ini. Kalau saya boleh bertanya kepada Ibu, yang sebenarnya diri kita ini apa, Bu? Kalau boleh bertanya, kita ini hidup kenapa? Karena ada roh di dalam diri. Ketika manusia rohnya tidak ada, maka berganti namanya lagi, Bu. Apa namanya, Bu? Mayit, jenazah. Nah, ketika seseorang sudah tidak ada lagi roh di tubuhnya, apakah orang itu diperhatikan lagi, Bu? Ibu suami, punya suami misalnya. Mau enggak Ibu, mohon maaf, satu kamar dengan suami Ibu yang baru 5 menit meninggal dunia? Mau enggak? 5 menit sebelumnya suami Ibu baru meninggal dunia, mau enggak satu kamar lagi? Benar. 5 menit mau ya, tapi kalau satu hari satu malam nggak mau lagi. Jadi artinya apa, Bu? Ketika yang namanya manusia sudah berganti nama menjadi mayat, itu orang sudah takut, Bu. Tidak mau lagi satu kamar. Ya, cepat-cepat orang untuk mengurusi dia agar dimandikan. Bahkan pakaian yang ada di tubuhnya, harta benda yang ada di tubuhnya itu cepat-cepat orang cabut, Bu. Sampai kepada gigi-giginya pun, kalau ada gigi palsu itu dicabut, Bu. Ya, saking apa? Saking tidak pedulinya lagi orang dengan orang yang sudah meninggal dunia.
dalam tanda kutip tidak pedulinya Pak Bu, dalam tatanan kesosialan masyarakat sudah berganti namanya, bukan alam dunia lagi Bu, sudah menjadi alam kubur tempat tinggalnya. Jadi artinya apa? Di dalam tubuh manusia ini ada yang berharga Bu, yaitu roh. Yang ketika umur 4 bulan itu ditiupkan oleh Allah kepada janin umur 4 bulan. Nah, begitu juga ibadah kita. Di dalam kita beristinja, dalam kita berwudu, dalam kita sholat, dalam kita zikir dan doa, tidak hanya sekedar bacaan dan gerak tubuh, tetapi ada rahasia-rahasia, nilai-nilai yang berharga yang harus kita petik dalam setiap ibadah. Ya, man lam ya'lam haqiqatal hal qala ma qala wa fa'ala ma fa'ala. Barang siapa yang tidak mengetahui akan hakikat sesuatu ibadah, maka dia akan berucap sekehendak hati dan berbuat sekehendak hati saja Bu. Bahkan apa? Masalah dia sholat atau tidak, masalah buat gue. Masalah sholatnya terlambat atau tidak, masalah buat gue. Masalah sholatnya sempurna atau tidak, masalah buat gue. Yang penting aku udah sholat. Masalah duduk kita sempurna atau tidak, masalah buat gue. Yang penting udah nampak oleh orang kita membasuh wajah kita. Nah, ini yang menjadi kesalahan. Nah, ibadah itu tidak hanya sekedar perwujudan ibadah saja Bu. Kita harus mengetahui akan sah dan batal ibadah itu, dan juga mengetahui akan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah itu. Ya Bu ya. Nah, kan saya pernah contohkan kepada Ibu. Ada emas 1 kilo sebelah kanan saya. Ada rumput 1 ikat sebelah kiri saya. Kalau saya tawarkan ke Ibu, Ibu pilih yang mana? Sebelah kanan ya Bu ya. Karena Ibu tahu nilainya Bu. Ya, tapi kalau saya tawarkan ke kambing pilih yang mana? Rumput. Bodoh kali kambing Bu. Ya, kalau seandainya kambing mengetahui akan nilai-nilai yang terkandung dalam sebongkah batu yang warna kuning, dijual ke toko emas oleh kambing itu Bu, jangankan rumput 1 ikat, rumput 1 kandang dengan kandang-kandangnya bisa dibeli. Tapi kambing otaknya didesain oleh Allah untuk tidak mengerti akan nilai-nilai. Tapi manusia Bu, kalau bahasa kampung saya Bu, alun takili la takalam. Orang belum ngomong dia udah tahu isinya. Ya. Bahkan dalam setiap gerak-geriknya, bacaan-bacanya dalam sholat itu ada inti-inti yang dia ketahui, sehingga ibadah itu mendapatkan kesempurnaan. Nah, ini yang akan saya uraikan dulu. Di awal pasal di kitab ini dijelaskan tentang kitab ilmu. Saya jelaskan ringkas Bu, waktu kita 30 menit dipatokkan oleh protokol. Karena ada juga tamu kita dari luar, dari BWA ya, yang datang bertamu dan bersilaturahim dengan kita. Kita berikan kesempatan waktu nanti Bu. Dalil tentang keutamaan ilmu ini ada 2 Bu. Ada ayat, ada hadis. Jadi rujukan yang paling kuat itu 2, ayat dan hadis. Ini yang paling kuat. Kalau ada pendapat orang Bu, kalah oleh ayat dan hadis ini. Yang pertama, ya, ijma itu yang nomor 3, baru qiyas setelahnya. Tapi yang paling kuat itu adalah Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran yang pertama di surah Ali Imran ayat yang ke-18, yang kedua surah Mujadalah ayat 11, yang ketiga surah Az-Zumar ayat 39, yang keempat surah Fatir ayat 35, dan yang terakhir surah An-Nisa ayat 83. Jadi Bu, ada 5 di sini Bu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang dicantumkan oleh pengarang kitab, yang beliau anggap ini dalil yang paling tepat. Dalil yang pertama, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ibu, dalam ayat ini Bu, menggugah hati kita Bu. Kenapa menggugah hati kita? Yang bisa meyakini Allah itu tiada Tuhan selainnya cuma 3 saja. Orang yang benar-benar mengetahui akan makna asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, cuma 3 saja. Selain yang 3 itu tidak bisa. Ibu bisa tidak lafalkan la ilaha illallah? Coba baca Bu. Bisa ya Bu ya. Jangankan Ibu, anak TK umur 3 tahun bisa loh Bu. Jangankan Ibu, BO diajarin 1 bulan bisa ngucapin itu. Bu, seorang ustaz menjaga BO dari sejak dia kecil sampai dia besar. Sejak dia besar, sekecil itu dikasih makan, dikasih minum, selalu diucapin la ilaha illallah. Ya.
Setiap hari bu, ketika kasih makan, kasih minum, la ilaha illallah. Lama-lama, beliau hafal la ilaha illallah. Tapi ketika sang ustadz ini akan memberi makan di bulan-bulan berikutnya beliau ini, tiba-tiba bu lupa menutup pintu, datanglah kucing besar ditangkapnya. Apa yang dibaca oleh beliau ini bu? Keo, keo, keo. Nangis ustadznya bu. Ditanya sama orang, Pak, kok nangis pula Pak? Beliau enggak satu di atas dunia ini. Patah tumbuh hilang berganti Pak. Banyak yang lebih bagus dari beliau ini Pak. Yang saya tangisin bukan beliau mati Pak, bu. Tapi saya udah susah-susah ngajarin dia la ilaha illallah. Pas mati apa yang dia baca? Keo, keo. Saya pernah nanganin orang sakratul maut bu. Sakratul maut di ruang ICU. Baca Pak, la ilaha illallah. Diiringkan ya pula, la ilaha illallah. Sudah itu dibacanya, mana emas yang baru saya beli kemarin? Mati dia situ bu. Ada pula orang yang susah matinya bu, diajarin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak mati-mati bu. Datang kawan akrabnya, dilihatkan HP-nya, langsung mati. Ditanya oleh orang yang lihat, kok cepat pula sama bapak? Apa rahasianya Pak? Rupanya yang dilihatkannya bala ampek. Tahu bala ampek bu? Batu domino. Sesuai dengan sabda Nabi, matan nasu bima ya'ishu bihi. Manusia itu mati dengan apa hidupnya bu? Hidupnya domino, hidupnya judi, hidupnya mempergunjingkan, membuka aib orang lain, mengolok-olok orang, menyakitin orang lain bu. Allah matikan dengan itu bu. Tapi di sini enggak semuanya baik-baik. Semuanya orang-orang baik di sini ya bu ya. Tapi di luar entahlah. Yang jelas di dalam dulu bu. Ibu masuk masjid bu, masuk ke sini dosamu nggak ada lagi bu. Habis. Ini saya temukan dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman As-Safuri, yang judul kitabnya Nasihat-Nasihat Langit Menenteramkan Jiwa. Itu bisa ibu rekomendasi buku yang bisa ibu beli bu. Nasihat-Nasihat Langit Menenteramkan Jiwa, karangan Syekh Abdul Rahman As-Safuri. Luar biasa bu. Dalam kitab itu dijelaskan ketika orang masuk masjid ibu itu dititip dosanya dulu di luar. Jadi ibu yang masuk ke masjid ini ada dosa lagi bu. Orang suci semua kan bu. Ya bu, wajahnya bercahaya-cahaya saya lihat nih. Ya bu, putih, bersih, bersinar terang insya Allah ya bu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena skincare ya bu ya. Untung nggak ada cahaya matahari ya bu ya. Kalau nggak ada gelapnya luar biasa ya. Itu yang pertama bu. Jadi yang bisa meyakini akan la ilaha illallah bu, yang pertama bu, Allah sendiri, para malaikat, dan orang yang berilmu. 3 itu saja. Kemudian yang kedua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang akan Allah angkat derajatnya adalah orang yang beriman dan yang memiliki ilmu. Saya ulangi bu, yang akan Allah angkat derajatnya adalah orang-orang yang beriman serta memiliki ilmu. 2. Yang ketiga, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama bu, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Saya ulang, tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Apakah saya orang berilmu bu? Belum tahu bu. Ciri-cirinya bu, orang berilmu dengan tidak orang berilmu beda. Kalau orang berilmu dia suka berbuat baik sama orang, orang yang tidak berilmu suka berbuat jahat sama orang. Kalau orang berilmu suka menutup aib orang, orang yang tidak berilmu suka membuka aib orang. Orang yang berilmu jumpa dengan tetangga yang walaupun dia sedang tak baikan, dia senyum. Kalau orang yang tak berilmu bu, jumpa dengan tetangga yang dengan dia tidak baikan, mukanya masam. Bu, ibu pengen awet muda bu? Pengen suka senyum bu? Skincare itu kan tujuannya apa bu? Pipi yang turun kan jadi naik, ya kan bu?
Jadi kalau senyum kan kena juga pipinya, Bu. Tapi kalau orang yang suka tak senyum, mengembure saja kerajonya, Bu, ngambek saja kerja masam muka, pipinya kan turun. Itu cepat tua tuh, Bu. Beda dengan ibu yang satu nih, suka senyum dia. Awet muda insya Allah ya, Bu. Ibu juga nih, awet muda insya Allah. Agar ada jadi contoh sekalian ya. Ibu, takkan sama orang yang berilmu dengan yang tidak. Nah, apa bedanya, Bu? Innama yakhsyallaha min ibadihin ulama. Bedanya orang berilmu dengan yang tidak, Bu. Orang berilmu itu takut sama Allah. Saya ini berilmu, Bu, belum tahu. Di depan saya kan seolah-olah jadi orang baik nih, Bu. Di belakang entah saya nggak takut sama Allah. Bisa jadi saya menipu di belakang, Bu. Bisa jadi saya melakukan perbuatan maksiat di belakang. Jadi orang yang berilmu itu ciri-cirinya bukan ustadz. Mohon maaf ya, Bu ya. Bukan saya. Orang berilmu itu bukan buya atau kiai, bukan presiden, Bu. Tapi orang berilmu itu takut enggak dia sama Allah. Ibu takut sama Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ibu berilmu, Bu. Ketika ada tetangga yang buruk sama ibu, ibu tanggapi dengan cara yang baik. Bu, orang berilmu, Bu. Walaupun ibu enggak doktor, gelar enggak profesor, Bu. Jadi jangan mengatakan Bapak Ibu orang berilmu itu lantaran dia profesor. Tidak. Paham maksud saya, Bu? Nah, tapi mudah-mudahan saya dan kita semua menjadi orang berilmu, Bu. Amin ya rabbal alamin. Bu, lebat daunnya daun sirih sampai berjuntai-juntai ke halaman. Sepatah kata yang berselisih, jangan sampai masjid Baitul Hamdi yang kita campakkan. Kenapa, Bu? Karena kita berilmu. Kita dalam majelis ilmu ini, Bu, ada yang sepakat, ada yang tidak. Tapi jangan-jangan, Bu, jangan sampai, Bu ya, ketidaksepakatan kita itu membuat kita berpecah. Itu orang bodoh tuh, Bu. Tegak tungku 3 jarangan masak nasi dan gulainya. Bersilang kayu dalam tungku, di situ api maka menyala, kan, Bu? Coba kayu itu luruskan dalam tungku, Bu. Ibu hidup api sebentar padam, kan? Tapi coba kayu itu disilangkan dalam tungku, Bu. Di sini kayunya masuk, di sini juga masuk, di sini di belakang juga masuk, Bu. Bu, apinya jadi besar masak nasi dan gulai kita. Artinya apa? Berbeda pola pikir, berbeda usulan, berbeda cara di dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Seharusnya bukan membuat kita lemah, harus membuat kita kuat. Kondak suka baperan, Bu. Ya, suka baperan gara-gara pendapat yang nggak diikuti. Cukup kali itu saja saya ikut majelis taklim lagi. Yang paling lucunya, Bu, sepakat katanya. Setuju katanya. Sampai di belakang, Bu, di otak-otakannya dengan tetangganya. Saya sepakatin aja itu. Hati kecil saya tidak menerima katanya. Rupanya hati kecil ini gawat juga, Bu. Hati ini terbagi 2 pula, Bu. Hati kecil, hati gadang. Ya, waktu saya dulu merantau ke Pekanbaru, ayah saya bilang, "Nak, nanti kalau di sana jangan hati gadang diperturutkan." Artinya apa, Bu? Jangan seolah-olah dunia milik kita sendiri aja, halal haram hantam terus. Kalau hati kecil aneh, Bu. Hati kecil saya tidak menerima. Ketika rapat tidak mau ngomong. Di belakang ngomong-ngomong, itu namanya orang tidak punya ilmu. Ibu, kalau memang dia takut sama Allah, rakib dan atid mengawasi setiap apa yang dia lakukan, pasti dia tidak akan mau melakukan seperti itu. Nah, itulah keindahan orang-orang yang berilmu. Orang berilmu itu bukan orang yang dikategorikan yang saya bilang tadi itu, Bu, orang yang selalu orang baik sama dia. Terkadang orang berilmu itu orang tak baik sama dia, tapi dia sikapi dengan cara bijaksana. Itu manusia yang berilmu. Insya Allah ya, Bu ya, kita semua orang berilmu. Kemudian yang keempat, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri, wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ibu, ayat ini mengajarkan kita, ibu kalau minta nasihat, minta arahan, minta pandangan, cari orang yang banyak hafal ayat dan hadisnya. Bu, kalau ibu minta bimbingan, minta arahan, minta pendapat sama orang, ibu pastikan orang itu berilmu atau tidak. Ciri-cirinya tadi, Bu, takut dia sama Allah. Agar bagaimana, Bu? Ketika dia punya ilmu tentang ayat-ayat dan hadis Rasulullah, pasti dia akan memberikan arahan kepada ibu berdasarkan ayat-ayat dan hadis Nabi. Bukan berdasarkan apa, Bu? Hawa nafsu.
Saya katanya resah saya setiap hari di rumah. Cemas saja, saya banyak masalah terus. Suami saya HP-nya nggak bisa dibuka-buka sandinya katanya. Entah apa yang dia chat-chat itu katanya. Minta pendapat ke tetangga. Udah jelas tetangganya suka gunjingin orang. Oh iya saya nampak kemarin tuh dia di kafe itu katanya kan. Nah selesai itu Bu. Hancur peradaban diri. Jadi artinya apa Bu? Minta pendapatlah kepada orang yang berilmu. Yang terakhir Bu, ayat ini mengajarkan kepada kita. Udah yang terakhir tadi Bu ya. Udah 5 ya. Udah 5. Oke.